Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang memiliki tema Hakikat Manusia. Saya Yusrahan Deska Putra Tanjung akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau menjadi jiwa sesuatu. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki sifat sosial, individualitas, dan moralitas, yang mana sifat tersebut menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya atau menjadi dasar dan tujuan setiap orang dan kelompoknya. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Namun, manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya sebagai manusia. Baiklah, selanjutnya adalah definisi hakikat menurut para ahli. Menurut Plato, hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio, di mana roh merupakan simbol kebaikan, nafsu sebagai simbol keburukan dan penggunanya. Kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Menurut M.G. Lingeville, hakikat manusia adalah manusia yang memiliki sifat sosial, individualitas, dan moralitas yang mana sifat tersebut menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya atau menjadi dasar dan tujuan setiap orang dan kelompoknya. Dengan keberadaan sifat itu pula, maka setiap manusia akan saling membutuhkan, saling membantu, dan saling melengkapi, dan juga selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan interaksi tersebut merupakan wadah untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Sedangkan menurut Thomas Hobbes, hakikat manusia adalah keberadaan kontak sosial dari manusia itu sendiri, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berarti bahwa manusia akan memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri dan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Manusia sebagai makhluk individu dimaksudkan sebagai orang yang utuh. Manusia makhluk individu, sosial, dan ciptaan Tuhan. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia adalah makhluk individu yang berarti tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya. Setiap manusia memiliki kepribadiannya berbeda-beda walaupun manusia tersebut dilahirkan secara kembar. Karenanya, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki sifat atau karakter, keinginan, kebutuhan, dan cita-cita yang berbeda dengan manusia lainnya, sehingga dapat dibedakan dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai perseorangan atau pribadi yang terpisah dari pribadi yang lain. Manusia secara individu adalah bebas, ia bisa menentukan sendiri apa yang dilakukan berdasarkan kehendaknya, paham yang mengembangkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka adalah paham individualisme. Paham individualisme menekankan pada kekhususan martabat, hak, dan kebebasan orang per orang. Paham individualisme tumbuh dan berkembang di dunia barat oleh beberapa filsuf, di antaranya Jean-Jacques Rousseau. Dasar semangat individualisme adalah lahir secara bebas dan merdeka. Manusia boleh berbuat apa saja asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Konsekuensi manusia sebagai makhluk individu, maka secara individual harus mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara moral kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Jika perilaku itu baik, maka dapat dinikmati akibatnya, tetapi jika sebaliknya akan diderita akibatnya. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk individu. Baik, saya Azria Laurel akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu merupakan makhluk yang berarti makhluk sosial dan juga makhluk individu. Apa maksudnya? Dimaksudkan di sini yaitu manusia berbeda dengan manusia yang lainnya, dikarenakan manusia sangat membutuhkan manusia lain dan tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain.
Manusia hidup dalam suasana interdependensi atau saling ketergantungan dalam antar hubungan dan antar aksi. Sebagai contoh, adanya posisi keluarga ataupun orang tua dalam menentukan disiplin anak ataupun perkembangan anak. Bahwasanya anak itu juga merupakan seorang manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang di sekitarnya untuk mendidik sang anak tersebut. Yang di sini kita sebutkan konteksnya bahwa anak tersebut membutuhkan peran manusia lain yang berarti keluarga ataupun orang tua anak tersebut. Menurut kodratnya sendiri, manusia itu merupakan makhluk yang bermasyarakat. Selain itu, manusia juga dapat diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat di dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia itu ada dorongan dan juga kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Dan juga manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia pada akhirnya bisa menggunakan tangan untuk membantu yang lainnya juga dan bisa berkomunikasi ataupun berbicara dengan orang lain dan juga bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Saat ini saya simpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu pertama, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga yang terakhir yaitu potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Manusia sebagai makhluk etika atau susila, dimensi kesusilaan juga bisa disebut dengan keputusan yang lebih tinggi. Kesusilaan diartikan mencakup etika dan etiket. Etika yaitu sudah disebutkan sebelumnya persoalan kebaikan, sedangkan etiket merupakan persoalan kepantasan dan kesopanan. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila ini serta melaksanakannya, sehingga dikatakan bahwa makhluk itu susila. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai kehidupan. Susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih sempurna. Perluasan arti di sini yaitu yang pertama nilai kehidupan, yaitu norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya moral, yaitu ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Di dalam moral diajarkan lagi secara segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan dan perlu ditinggalkan. Manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik. Karena itulah eksistensi manusia memiliki aspek kesusilaan. Aspek kehidupan susila merupakan aspek setelah individu dan sosial. Manusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan yang buruk, karenanya manusia dapat menghayati norma-norma yang ada di dalam kehidupannya. Karena di dalam proses antarhubungan dan antaraksi itu, tiap-tiap pribadi membawa identitas dan kepribadian masing-masing. Oleh karena itu, keadaan yang cukup bermacam-macam akan terjadi, berbagai konsekuensi tindakan-tindakan masing-masing pribadi. Sekian, terima kasih. Saya berikan kepada presenter berikutnya. Terima kasih kepada Aurel yang telah menjelaskan bagian sebelumnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Liko Octavia Putri, NIM 19018144 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk beragama. Nah, seperti yang terlihat pada slide, manusia sebagai makhluk beragama itu adalah makhluk yang religius yang dianugerahi ajaran-ajaran yang mereka percayai. Ajaran tersebut akan ada atau akan didapatkan apabila melalui bimbingan dari Rasul atau Nabi. Manusia juga akan mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan tentang agama dari orang tua, dari guru agama yang ada di sekolah, ataupun dari orang yang paham tentang agama itu sendiri. Seperti di agama Islam, contohnya dari ustadz atau kiai. Nah, karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati, maka ada contoh, itu orang yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian beragama itu merupakan suatu kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang butuh tempat bergantung, atau kayak seperti makhluk yang membutuhkan bimbingan, sehingga memerlukan tempat
bertopang dan tempat mengadu. Manusia itu memerlukan agama demi kelangsungan hidup, ketentraman dan keselamatan hidupnya. Dan aspek keberagaman agama merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas sesuatu. Pasti ada pertanyaan seperti ini. Apa sih agama itu? Apa yang dimaksud dengan agama? Nah, agama itu ialah satu sistem kredo atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu, dan satu sistem norma atau tata ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas. Nah, manusia itu memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di lain pihak atau di lain sisi, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk difikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia hidup beragama itu karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagamaan akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dan dalam keberagamaan ini manusia akan merasakan hidupnya menjadi bermakna. Ia akan memperoleh kejelasan tentang dasar hidupnya, tata cara hidup dalam berbagai aspek kehidupannya, dan menjadi jelas pula apa yang menjadi tujuan hidupnya. Selanjutnya, kita pasti bertanya, apakah ada dasar-dasar dari religi untuk sebagai manusia, sebagai makhluk beragama ini? Tentu saja ada, seperti yang dipaparkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1912. Ia memaparkan 4 dasar komponen dasar-dasar religi. Yang pertama itu ada emosi keagamaan, yang kedua ada sistem kepercayaan, dan ketiga sistem upacara religius, dan keempat kelompok-kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut. Nah, keempat komponen ini terjalin erat satu dengan yang lainnya menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi makhluk religi yang menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai manusia sebagai makhluk beragama. Dengan begitu, sekian pula materi yang kami sampaikan selaku anggota dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian dari kami, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari kami dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.